Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis kamera dan juga lensa serta alat-alat bantu dalam fotografi. Yuk kita simak videonya sekarang. Baik, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat fotografi yaitu kamera dan juga lensa. Jenis-jenis kamera dan juga lensa, yang pertama adalah single lens reflex atau kamera lensa tunggal. Yang kedua adalah kamera DSLR, yang ketiga kamera mirrorless, yang keempat kamera rangefinder, yang kelima adalah twin lens reflex atau kamera lensa kembar, yang keenam adalah pocket kamera atau kamera saku, yang ketujuh adalah kamera lomografi, yang kedelapan ada prosumer kamera, 9 ada medium format, serta yang ke-10 ada polaroid kamera. Serta alat bantu yang digunakan dalam fotografi ada stand background, slave unit, softbox, tripod, dan juga strobo. Kita lihat yang pertama adalah kamera refleks lensa tunggal atau dalam bahasa Inggris single lens reflex atau SLR, adalah kamera yang menggunakan sistem jajaran lensa jalur tunggal untuk melewatkan berkas cahaya menuju kedua tempat, yaitu focal plane dan juga viewfinder, sehingga memungkinkan fotografer untuk dapat melihat objek melalui kamera yang sama persis seperti hasil fotonya. Jadi, kata refleksi yang dimaksudkan dalam pengertian ini adalah refleksi cahaya dari lensa, bukan dari kaca pantul dalam sistem prapandang. Kita lihat komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam kamera SLR. Yang pertama adalah pembidik. Salah satu bagian yang penting pada kamera ini adalah pembidik atau viewfinder. Ada dua sistem bidikan, yaitu jendela bidik yang terpisah dari lensa atau viewfinder tipe, dan yang kedua adalah bidikan lewat lensa atau refleks tipe. Sesuai dengan namanya, single lens reflex menggunakan sistem bidikan jenis kedua. Yang kedua adalah lensa. Dalam fotografi, lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya sehingga mampu membakar medium penangkap film. Di bagian luar lensa terdapat 3 cincin, yaitu cincin panjang fokus untuk lensa jenis variabel, cincin diafragma, dan juga cincin fokus. Yang ketiga adalah kecepatan rana. Kecepatan rana adalah kecepatan shutter membuka dan menutup kembali. Shutter speed dapat kita atur. Jika kita memilih 1 berbanding 100, maka ia akan membuka selama 1/100 detik. Kemudian yang keempat adalah diafragma atau sering disebut bukaan, yang berfungsi untuk mengatur jumlah volume cahaya yang masuk. Alat ini biasanya terdapat di bagian belakang lensa, yang terdiri dari 5-8 lempengan logam yang termasuk dalam susunan dan dapat membuka lebar atau lebih sempit. Kita lihat apa saja bagian-bagian dari single lens reflex. Untuk bagian depan terdapat tombol rana atau shutter, lampu self timer, dudukan lensa, indeks dudukan lensa, tombol pelepas lensa, cermin, mikrofon built-in, serta lampu kilat built-in. Untuk bagian belakangnya sendiri terdapat eye scope, viewfinder APIC, monitor LCD, tombol menu, tombol playback, lampu wifi, lampu akses, tombol set atau multi controller, tombol pengaturan ISO speed, tombol quick control, tombol display, tombol erase, tombol pemilihan titik fokus, tombol movie shooting, dan juga knob penyesuaian dioptrik. Sementara untuk di bagian atasnya terdapat saklar fokus mode, speaker, tali gantung, hot shoe, saklar daya, mode dial, tombol flash, main dial, serta zoom ring. Untuk bagian samping terdapat remote control terminal, terminal audio atau video out, terminal HDMI mini out, dan juga Nmap. Sementara untuk bagian bawahnya terdapat slot kartu dan baterai serta dudukan tripod. Kita lihat yang kedua adalah DSLR atau digital single lens reflex. DSLR merupakan salah satu jenis kamera yang memanfaatkan sistem cermin otomatis dengan pentamirror atau pentaprism atau cermin segi 5 untuk meneruskan cahaya dari lensa ke viewfinder. Berikut ini adalah cara kerja dari kamera DSLR. Yang pertama, ketika Anda melihat suatu objek melalui viewfinder, maka objek itulah yang nantinya akan menjadi hasil akhir foto Anda. Kemudian yang kedua adalah pantulan cahaya yang berasal dari sekitar objek foto akan masuk lewat lensa menuju ke cermin pantul. Yang ketiga, cermin ini kemudian memantulkan cahaya menuju pentaprisma. Lalu dari pentaprisma akan mengubah cahaya vertikal menjadi cahaya horizontal dengan cara mengarahkan cahaya menuju kedua cermin terpisah. Kamera DSLR memiliki banyak
merek, yaitu Canon EOS 5D, Nikon D3300, Canon EOS 5D, Nikon D5200, Pentax K50, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah kamera mirrorless. Kamera mirrorless adalah kamera yang tidak memiliki cermin dan jendela bidik viewfinder optik seperti kamera DSLR. Namun kualitas gambarnya setara karena image sensor yang digunakan bersama besar. Kamera mirrorless pada dasarnya mengusung desain layaknya SLR tradisional, namun dengan beberapa spesifikasi dan bagian yang dimanfaatkan antara lain, lensa bisa diganti, tanpa mirror, bisa dikantongi, menggunakan atau tanpa menggunakan viewfinder, nilai FFD yang lebih tinggi. Mekanisme kamera mirrorless sangat berbeda dengan kamera pada umumnya. Kamera mirrorless tidak memiliki mirror box atau kotak cermin untuk menerima pantulan cahaya dari objek. Untuk menerima cahaya, kamera mirrorless mempunyai sensor untuk membidik titik dan menjadikannya fokus serta menyesuaikan kontras. Proses mekanisme tersebut dinamakan kontras detect autofocus. Sistem tersebut lebih lambat jika dibandingkan dengan kamera pada umumnya. Kamera mirrorless memiliki sistem fokus pitching yang digunakan memfokuskan lensa secara manual. Yang keempat adalah kamera rangefinder. Istilah rangefinder sendiri mengacu pada suatu alat bantu fokus yang terdapat dalam sebuah kamera. Sistem pencarian fokus kamera rangefinder tidak melalui cermin pentaprism seperti di SLR ataupun SLR. Jendela bidik rangefinder biasanya tidak terletak di bagian tengah seperti viewfinder SLR ataupun di SLR. Rangefinder kebanyakan terletak di satu sisi bodi kamera, baik kiri maupun kanan. Yang kelima adalah kamera lensa kembar yang menggunakan dua buah lensa. Yang pertama adalah lensa bagian atas sebagai pengamat ataupun view, dan yang kedua adalah lensa bagian bawah sebagai lensa pengambil gambar ataupun bidik, sementara viewfindernya terlihat dari atas kamera. Yang keenam adalah pocket kamera. Kamera jenis pocket memiliki lensa yang tidak dapat dibongkar pasang seperti halnya kamera SLR. Kelebihan dari kamera saku atau kamera pocket ini adalah bentuknya yang kecil dan penggunaannya yang mudah. Kamera saku tidak memiliki pengaturan diafragma dan kecepatan sehingga semua pengaturan bersifat otomatis. Yang ketujuh adalah kamera lomografi. Kamera lomo dapat dikategorikan sebagai pocket, hanya saja dalam setiap kamera memiliki spesifikasi khusus yang berbeda antara satu sama lain. Kamera jenis ini banyak digemari oleh kolektor karena hasilnya yang unik. Kamera lomo ada berbagai tipe seperti tipe wide angle, fish eyes, underwater, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada prosumer kamera. Kamera jenis prosumer banyak muncul di era digital. Kamera prosumer dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan kualitas gambar yang baik, namun berharga murah dan praktis. Secara anatomis mirip SLR, hanya berukuran sedikit lebih kecil. Lensa integrated dan tidak dapat dibongkar pasang. Yang kesembilan adalah medium format. Kamera jenis medium format memiliki anatomi yang besar. Medium format memiliki sistem rekam gambar yang sama dengan kamera SLR. Namun, kamera medium format memiliki sensor film yaitu 35 mm sampai dengan 55 mm. Yang ke-10 adalah Polaroid kamera. Kamera Polaroid sangat digemari pada era tahun 70 sampai 80-an. Kamera jenis ini memiliki sistem yang hampir sama dengan pocket kamera ataupun serba otomatis. Kelebihannya adalah foto ini dapat langsung jadi tanpa ada proses cuci cetak. Kita lihat alat-alat bantu dalam fotografi. Yang pertama adalah stand background. Stand background adalah alat yang digunakan sebagai latar belakang. Item ini memiliki berbagai macam jenis seperti pola, gambar, dan juga warna. Yang kedua adalah slave unit. Alat bantu fotografi ini merupakan alat yang dapat menangkap pencahayaan dari sumber cahaya, kemudian akan disalurkan ke sumber lainnya yang terhubung ke slave unit. Yang ketiga adalah softbox. Softbox adalah jenis barang yang terbuat dari bahan yang lembut, bentuk segitiga ataupun piramida. Fungsinya mirip dengan reflektor, tetapi menghasilkan cahaya yang lebih terkonsentrasi atau lembut. Yang keempat adalah tripod. Dari segi pemotretan, fungsi tripod dan monopod sama.
Keduanya berfungsi untuk menstabilkan kamera agar tidak ada guncangan ataupun goyangan selama pemotretan. Yang kelima adalah strobo. Strobo memiliki fungsi yang sama dengan reflektor, yaitu dapat menyaring atau menangkap sumber cahaya. Perbedaannya hanya terletak pada ukuran. Ukuran strobo terkadang lebih besar, sehingga cahaya yang dihasilkan pun juga lebih besar. Nah, gimana nih teman-teman terkait dengan penjelasan di atas? Jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis.